Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu mendapat lindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran akidah akhlak. Tema yang akan dibahas adalah tentang beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman yang kelima. Rukun iman ini sangat penting untuk dihayati bagi setiap orang yang beriman. Seseorang belum dikatakan mukmin apabila tidak beriman kepada hari akhir. Tahukah kamu apa hari akhir? Apa yang akan terjadi di hari akhir? Semua orang akan mengalami hidup di akhirat. Sudah siapkah kamu untuk itu? Berlomba-lombalah dalam kebaikan sebagai bekal untuk menghadapi hari akhir. Pada materi ini, saya akan membagi dalam beberapa bagian dalam pembahasan PJJ kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang gambaran hari akhir dalam Al-Quran. Gambaran hari akhir di dalam Al-Quran ini termaktub di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Disebutkan bagaimana gambaran hebat dan dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu. Hari yang sangat menakutkan dan mencekam. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Shadaqallahul azim. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Pada saat kiamat datang, bumi dan langit digoncang dengan hebatnya. Sementara itu setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri. Mereka sibuk menyelamatkan dirinya. Karena sibuknya digambarkan pada hari itu, orang tua pun tidak lagi dapat menolong anaknya. Sebaliknya, anak juga tidak dapat menolong orang tuanya. Setelah peristiwa dahsyat tersebut, semua makhluk yang bernyawa menemui ajalnya. Semua yang hidup menjadi mati. Sejak saat itu kehidupan di dunia pun berakhir. Baiklah, yang selanjutnya adalah macam-macam hari akhir. Hari akhir sama dengan hari kiamat. Para ulama membagi kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Kita akan bahas di sini dengan singkat. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah
Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa yang sangat besar, karena pada saat itu dengan kudrat dan irodatnya, alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan datang secara tiba-tiba. Kiamat kubro pasti akan terjadi dan merupakan peristiwa yang sangat dahsyat, terjadi secara tiba-tiba dan menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, selaku umat Islam, kita harus percaya akan datangnya hari akhir. Selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Berdasarkan keterangan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, hari akhir atau hari kiamat akan terjadi dengan didahului oleh tanda-tandanya. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan semakin dekat datangnya hari akhir atau hari kiamat, yaitu pertama, terpecahnya bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 1, yang artinya saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Kemudian yang kedua, munculnya binatang yang berbicara dengan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml ayat 82, yang artinya, dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Yang ketiga, kekacauan dan kejahatan semakin meningkat, serta banyak terjadi penghilangan nyawa manusia, seperti diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya sebagai berikut: kiamat tidak akan terjadi kecuali hingga terjadi banyak hari. Apakah hari itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, bunuh membunuh. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, keluarnya Al-Masih Dajjal atau pengembara yang banyak dustanya. Dajjal akan berusaha mengajak seluruh umat manusia untuk berpaling dari agama yang benar. Selain itu, ia pun dapat melakukan sesuatu yang luar biasa, mempertontonkan keajaibannya atau istidraj, sehingga banyak manusia yang terpesona oleh ajakannya itu. Kemudian yang kelima, terbitnya matahari dari arah barat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat yang pertama akan keluar, yaitu terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya binatang yang dapat berbicara kepada orang banyak pada waktu duha. Mana saja di antara keduanya yang keluar lebih dahulu, maka yang lainnya pun akan menyusul di belakangnya pada waktu berdekatan. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang keenam, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, yaitu bangsa yang hidup pada zaman Raja Zulkarnain. Mereka gemar membuat kerusakan dan berbuat onar yang mengakibatkan kekacauan negara pada zaman itu.
Akhirnya Raja Zulkarnain dengan bantuan rakyatnya membuat dinding pemisah dari batang-batang besi besar sebagai penjara bagi mereka. Dan nanti apabila telah dekat hari kiamat, pagar atau tembok besi tersebut akan hancur dan merata dengan tanah. Semuanya itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101. Ketujuh, kemaksiatan semakin meluas di mana-mana. Kedelapan, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah dilupakan oleh manusia. Manusia kembali ke zaman jahiliyah yang menyembah berhala. Kesembilan, terjadi penyimpangan peredaran tata surya dan kecepatan rotasi serta revolusinya. Tanda yang ke-10, umat Islam dan Yahudi melakukan perang yang sangat dahsyat. Tanda yang ke-11, turun Nabi Isa alaihissalam dari langit. Tanda yang ke-12, jumlah kaum perempuan sudah berlipat ganda daripada laki-laki. Demikianlah tanda-tanda hari akhir. Jika tanda-tanda itu telah ada, maka akan semakin dekat datangnya hari akhir atau hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab.